Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa ansalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada, yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita bisa untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bersyukur kepada Allah hakikatnya kita menampakkan bahwa nikmat dari Allah itu datang dari Allah. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah terhadap nikmatnya, menganggap bahwa nikmat yang ada pada kita ini seakan-akan tidak ada campur tangan Allah. Kelebihan, kekuatan, kemampuan, kekayaan, semua kesenangan yang kita punya seakan-akan datang dari kita dan bukan datang dari Allah. Makanya muncul ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bersyukur kata Allah, Allah tambah nikmatnya. Yang kufur, Allah azab dengan kesombongannya. Semoga semua kita termasuk orang-orang ahli syukur sehingga nikmat-nikmat terus bertabur dalam kehidupan kita. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok Nabi Muhammad, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, khataman nabiin, penutup para nabi. Insya Allah dengan terus basah bibir kita berselawat terus menerus, semoga semua kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada, yang insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh pahala, berlipat ganda. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan buat kita semuanya, terutama nasihat buat si pribadi, agar memanfaatkan momen Ramadan dengan banyak mengumpulkan amal ibadah. Salah satu ibadah yang luar biasa, yang harus kita gemari, yang harus kita pegang, tidak boleh lepas, adalah membaca Al-Quran. Untuk itu, saudara kaum muslimin, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan jangan pernah kita jauh dengan yang namanya Al-Quran ini. Al-Quran ini ibarat kita membeli motor. Kalau kita membeli motor, saudara kaum muslimin, itu ada catatan kecil, buku kecil, catatan tentang motor itu. Berapa beratnya beban yang harus dipikul, jumlah beban yang bisa diangkut oleh motor tadi. Berapa ukuran angin bannya, ukuran bannya juga, dan banyak berapa kali kita mengganti olinya, diatur dalam aturan sebuah buku kecil tadi. Kalau kita ikuti aturan buku tadi, maka motor, mobil, handphone yang kita pakai itu, maka dia akan awet.
Karena kita mengikuti aturan-aturan dalam buku catatan kecil terhadap yang kita beli tadi. Nah, begitulah kehidupan ini. Agar selamat kita di dunia ini, selamat kita meninggalkan dunia ini, ada catatan kecil. Apa itu? Itulah Al-Quran, saudara kaum muslimin. Kita baca aturan Al-Quran ini, kita jalankan apa yang ditunjukkan Al-Quran. Bagaimana dunia, bagaimana setelah kehidupan dunia. Maka selamatlah hidup kita ini. Untuk itu, yang pertama ingin ku sampaikan, jangan pernah jauh dengan Al-Quranul Karim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Untuk apa dia datang? Memberikan syafaat bagi orang yang datang, bagi orang yang membaca selama dalam kehidupan dunia ini. Nah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita gemar membaca Al-Quran. Al-Quran ini digemari dulu. Maka ketika sudah gemar membaca Al-Quran, Al-Quran menjadi teman kita, saudara. Kehidupan ini Al-Quran jadikan teman dimanapun, kapanpun kita berada. Maka insya Allah ketenangan kita dapatkan. Kenapa diajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, saudara? Salah satu manfaatnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan pahala orang yang ahli Al-Quran adalah jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa itu, saudara? Surga-surga Aden. Jadi mereka memasukinya bersama orang-orang dari leluhur mereka juga. Pasangan-pasangan mereka juga. Dan juga keturunan-keturunan kita. Semuanya. Sedangkan malaikat-malaikat Allah masuk ke tempat mereka dari segala pintu, segala penjuru. Saudara kaum muslimin, jadikanlah anak-anak kita semuanya termasuk orang ahli Al-Quranul Karim. Kenapa? Bukan saja dunia kita dapatkan. Kita punya anak yang ahli Al-Quran akan mengajak kita, keturunan-keturunan kita. Semua kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawiru baitikum. Hiasilah rumah-rumah kamu bitilawatil Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Sehingga lanjutan ayat tadi, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka ini malaikat-malaikat Allah nanti akan berbaris menyambut keturunan-keturunan orang ahli Al-Quran masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan selamat. Allahu Akbar. Masuknya kita disambut oleh banyak para malaikat mengucapkan selamat. Kalau malaikat mengucapkan selamat, bahagia sudah akan kita dapatkan. Siapa yang bisa mendapatkan selamat, ucapan selamat dari malaikat? Orang-orang ahli Al-Quran, saudara. Ditanya diri kita, apakah termasuk kita, keturunan kita orang ahli Al-Quran? Kalau ingin mendapatkan ucapan selamat surga Aden tadi, maka jadikan diri kita semuanya termasuk orang-orang ahli Al-Quran. Anak kita, cucu-cucu kita, dimulai dari kita orang tua, gemari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan bukan hanya menolong di dunia, bahkan setelah meninggalkan alam dunia, kita mendapatkan kebahagiaan lewat Al-Quran ini. Nah, saudara kaum muslimin, mumpung bulan Ramadan ini, yang cukup tepat untuk kita selalu mengajarkan diri yang belum terbiasa, biasakan baca Al-Quran dan nikmati ketika membacakan Al-Quran tadi. Coba kita lihat dulu, saudara kaum muslimin, sebelum listrik masuk kampung, sunyi maghrib sunyi sekali.
gelap. Tapi di kegelapan maghrib itu, kita bisa mendengarkan lantunan tiap rumah orang membaca Al-Quran. Belajar-belajar membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Orang tua mengajarkan anak. Guru juga mengajarkan murid-muridnya. Terdengar keluar dari atas rumah-rumah mereka suara-suara Al-Quran. Kenapa? Sebab seketika listrik sudah masuk di perkampungan, yang kita dengarkan itu besar-besaran suara karaoke-karaoke, suara TV-nya, video-video lainnya. Sudah rindu kita dengar anak-anak yang membaca Al-Quran pada maghrib-maghrib. Coba kita lihat saudara, seterang apapun listrik masuk kampung, masuk desa kita, di rumah kita, dia tak akan mampu menerangi hati kita ini. Tapi Al-Quran, produk Allah, buatan Allah ini, dia mampu menyinari kehidupan kita dunia, bahkan menyelamatkan kehidupan setelah dunia ini. Inilah sekelumit pintas uraian ceramah dalam kesempatan ini. Semoga semua kita termasuk ahli Al-Quran, sehingga kita akan diselamatkan dunia, diselamatkan kehidupan akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi kami sampaikan buat kita semuanya, Al-Quran jadikan teman dalam kehidupan. Insya Allah bahagia kita dunia, bahagia setelah meninggalkan alam dunia ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.